Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan walaupun dengan keadaan kuliah online ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita untuk tetap belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan judul komponen pengaman. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 ini, yang pertama ada Dika Agung, ada Muhammad Irsyad Hawari, ada Muhammad Alwi, Muhammad Tri Agung, Ahmad Fahrudin, Yunfa Agnal Haq, dan Hafiz Al-Farisi. Adapun pokok pembahasan dari kelompok kami meliputi miniatur circuit breaker, molded case circuit breaker, air circuit breaker, Sikring, earth lake circuit breaker, oil circuit breaker, dan SF6 circuit breaker. Next. Oke, pertama-tama ada miniatur circuit breaker atau MCB. Nah, MCB ini merupakan miniatur pemutus sirkuit yang mana merupakan sebuah perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus yang berlebihan. Dan ini biasanya ada di aliran listrik 1 fase dan 3 fase yang terdekat seperti di instalasi listrik rumah sih terdapat MCB gitu ya. Lanjut. Selanjutnya ada prinsip kerja MCB. Bisa lihat di sini ada 8 bagian. Dan untuk prinsipnya ada 2. Yang pertama ada thermal tripping, yaitu pemutusan hubungan listrik, arus listrik dengan suhu tinggi. Ini biasanya ketika arus makaian di suatu instalasi itu berat gitu sehingga menghasilkan suhu yang tinggi pada MCB. Nah, di sini di poin 5 bimetal akan menyusut gitu ketika suhu pada aliran listrik itu tinggi. Dan selanjutnya ada magnetic tripping, yaitu pemutusan hubungan arus secara magnetik. Ini terjadi ketika kita menurunkan MCB secara manual gitu. Next. Nah, untuk jenis-jenis MCB itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan karakteristik pemutusan sirkuitnya. Yang pertama ada MCB tipe B, yaitu MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar 3-5 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. Selanjutnya ada MCB tipe C, yaitu MCB ini akan trip jika arus beban lebih besar 5-10 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. Yang terakhir ada MCB tipe D, yaitu MCB yang akan trip jika arus beban lebih besar dari 10 hingga 25 kali dari arus maksimum yang tertulis pada MCB. Next. Nah, di sini ada keterangan konfigurasi diagram ya untuk pemasangan MCB-nya sendiri. Kalau berdasarkan PUIL itu, kalau MCB bisa dipasang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, seperti itu. Di sini juga ada contohnya LCB dan RCPO. Lanjut. Nah, berbeda dengan MCB di mana kabel dapat masuk dari atas maupun bawah seperti yang telah dijelaskan. Nah, arah kabel RCCB untuk fase maupun netralnya harus dari atas dan tidak dibenarkan dari bawah karena membuat RCCB tidak bekerja. Jadi selain MCB itu kalau hanya MCB yang bisa kabelnya bisa masuk dari atas maupun dari bawah gitu. Next. Nah, ini contoh
diagram pemasang instalasi dari MCB berdasarkan WIL 2011. Di sini bisa dilihat MCB di sini dipasangnya dari bawah ke atas ya. Oke, next. Nah, di sini tergambar MCB dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Sebelah kiri itu dari bawah ke atas, yang sebelah kanan dari atas ke bawah. Jadi bisa instalasinya bisa dibalik gitu. Next. Ini next saja. Sorry. Sama instalasinya. Nah, ini apa ya? Diagram instalasi listrik di mana terdapat juga tiga netral, fasa dan kabel groundnya gitu. Ini diagram seperti ini. Jadi MCCB itu fasa itu ke MCB gitu dipasangnya. Kabel fasa. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Iya, lalu selanjutnya itu MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Ini cara kerjanya hampir sama seperti MCB, tapi hanya kapasitasnya yang lebih besar. Cara lanjutnya deh. Nah, cara kerjanya itu ada beberapa, ada yang pertama itu ada bithermal, itu menggunakan panas dari jadi lempengannya itu kalau panas itu yang ada gambar tuh bimetalik. Nah itu kalau panas memuai lalu melengkung dan itu memutuskan aluran. Lalu ada yang menggunakan elektromagnetik, itu pakai medan magnet, itu ngedorong tuas sampai si arusnya itu terputus. Lalu ada yang pakai tuas normal, itu tinggal ke atas atau ke bawahin aja. Lanjut. Nah ini cara menghitungnya MCCB ya. Bisa dilihat besaran ampere yang bisa dipakai oleh MCCB itu lebih besar daripada MCB. Nah, cara menghitungnya itu bisa rumusnya ada yang di samping itu. Nah, kenapa pakai akar 3? Itu biasanya karena dia arusnya 3 fasa. Oke, lanjut. Kasih. Air circuit breaker adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk melindungi sirkuit listrik dari hubung singkat atau arus lebih. Sesuai dengan namanya, yaitu air circuit breaker. Jadi alat pengaman ini memanfaatkan air atau udara untuk memadamkan busur api. Busur api ini terjadi ketika proses switching atau pemutusan aliran listrik. Karena arus yang biasanya sangat besar, itu sesuai dengan rating arus maksimal ICB yang bisa mencapai 6.300 ampere. Next. Fungsi ACB. Yang pertama ada memutuskan aliran listrik ketika terjadi beban berlebih. Beban berlebih ini terjadi saat beban yang terpasang melebihi rating ACB. Rating ACB ini sangat bervariasi, bisa sampai 6.300 ampere. Misalkan rating ACB yang digunakan adalah 3.600 ampere, kemudian beban listrik yang digunakan melebihi kapasitas arus tersebut, maka ACB akan langsung memutus aliran listrik pada instalasi listrik tersebut. Yang kedua ada memutus aliran listrik ketika terjadi hubungan singkat. Hubungan singkat ini mengakibatkan lonjakan arus yang luar biasa besar. Lonjakan arus ini sangat berbahaya bagi peralatan elektronik yang terpasang pada instalasi listrik tersebut. Untuk itu, ketika terjadi hubungan singkat, ACB akan langsung memutus aliran listrik.
sehingga peralatan listrik yang terpasang dapat aman dari kerusakan. Yang ketiga ada memadamkan busur api saat proses switching atau pemutusan aliran listrik. Ketika proses pemutusan aliran listrik ini, kemungkinan besar terjadi bunga api dikarenakan arus yang sangat besar. Jadi ACB ini memanfaatkan udara untuk memadamkan busur api dengan cara mengarahkannya ke atas, di mana terdapat ruangan yang disiapkan khusus untuk memadamkan busur api. Next, Kang. Sini ada prinsip kerja. Pemutus sirkuit udara umumnya memiliki dua pasang kontak. Kontak utama membawa arus pada beban normal dan kontak ini terbuat dari logam tembaga. Kontak kedua adalah kontak busur yang terbuat dari karbon. Ketika pemutus sirkuit dibuka, kontak utama terbuka terlebih dahulu. Ketika kontak utama dibuka, kontak busur masih saling berhubungan. Ketika arus mendapat jalur resistif rendah paralel melalui kontak busur, selama pembukaan kontak utama, tidak akan ada lengkungan di kontak utama. Busur itu hanya dimulai ketika akhirnya kontak busur dipisahkan. Masing-masing kontak busur dilengkapi dengan runner busur yang membantu. Lebit busur bergerak ke atas karena efek panas dan elektromagnetik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Saat busur didorong ke atas, busur itu masuk ke dalam jalur busur yang terdiri dari percikan. Gaya elektromagnetik dalam setiap bagian dari jalur menyebabkan busur pada bagian tersebut memiliki bentuk heliks seperti yang ditunjukkan di atas pada gambar B. Semua heliks ini bersambung sehingga panjang total busur telah sangat diperluas dan daya tahannya meningkat pesat. Ini akan mempengaruhi pengurangan arus di sirkuit. Next, Kang. Terdapat 4 jenis ACB. Yang pertama ini ada ACB plain break, ACB tipe magnetic blowout. Next, Kang. Lalu ada air shoot ACB dan air blast circuit breaker. Untuk pengaplikasian ACB. Yang pertama, ACB digunakan untuk perlindungan pabrik industri dan mesin seperti kapasitor, generator, dan transformator dan lain-lain. ACB terutama digunakan di pabrik di mana ada risiko kebakaran atau ledakan. Lalu ACB juga digunakan dalam NGD dan sistem berbagi listrik. Lalu ACB juga digunakan dalam mempertahankan switchgear dan tegangan menengah dalam ruangan. Kelebihan ACB. Yang pertama, tidak ada kemungkinan bahwa bahaya kebakaran yang disebabkan oleh minyak. Kecepatan pemutus sirkuit jauh lebih tinggi selama operasi pemutus sirkuit ledakan udara. Lalu arc quenching jauh lebih cepat selama pengoperasian pemutus sirkuit ledakan udara. Lalu durasi busur sama untuk semua nilai intrusi kecil maupun arus tinggi. Karena durasi busurnya lebih kecil, maka jumlah panas yang lebih sedikit direalisasikan dari busur ke kontak pembawa saat ini sehingga masa kerja kontak menjadi lebih lama. Lalu stabilitas sistem dapat dipelihara dengan baik karena tergantung pada kecepatan operasi pemutus sirkuit. Yang terakhir, membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemutus sirkuit oli. Yang terakhir, kekurangan ACB. Untuk dapat sering beroperasi, perlu memiliki kompresor udara berkapasitas cukup tinggi. Lalu pemeliharaan kompresor yang sering, pipa udara terkait dan peralatan kontrol otomatis juga diperlukan. Lalu karena gangguan arus kecepatan tinggi, selalu ada kemungkinan kenaikan tingkat tegangan, restricting, dan pemutusan arus yang tinggi. Dan yang terakhir, ada juga kemungkinan kebocoran tekanan udara dari persimpangan pipa udara. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sikring. Sikring ini adalah merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Cara kerja dari sikring ini
Apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau terjadi hubungan singkat arus pendek, maka secara otomatis sikring tersebut akan memutuskan aliran listrik dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada komponen lain. Next. Prinsip kerja dari sikring ini adalah sikring dipasang dalam rangkaian listrik dan pada saat terjadi aliran arus yang melebihi dari beban maksimum dari sikring ini, maka aliran listrik akan diputus dikarenakan kelebihan arus tersebut akan menyebabkan kelebihan panas pada komponen-komponen listrik. Elemen di dalam sikring ini akan mencair atau terbakar dan membuka rangkaian serta mencegah komponen lain rusak karena arus yang berlebihan. Ukuran elemen metal fuse tersebut membedakan nilainya atau membedakan nilai maksimum arus yang dapat dilewatkan. Next. Adapun jenis-jenis sikring terdapat beberapa jenis. Yang pertama, jenis sikring tabung. Jenis ini sering kita jumpai di rumah-rumah tinggal, dan juga di alat-alat elektronik. Ada yang terbuat dari kaca maupun yang dari keramik. Yang kedua ada sikring blade, di mana sikring ini banyak dijumpai di kendaraan bermotor. Contohnya seperti di kendaraan bermotor. Terdapat perbedaan kapasitas dari masing-masing sikring blade ini ditentukan dengan warnanya, misalnya seperti warna orange dapat berkapasitas 5 ampere, coklat 7,5 ampere, warna merah 10 ampere, dan seterusnya. Kemudian nomor 3 ada sikring kotak, di mana sikring ini merupakan serupa dengan model yang tancap sebelumnya. Maksudnya model tancap itu yang sikring blade, tetapi dimensinya lebih besar dan dilengkapi jendela pemantau di bagian atasnya. Dan yang selanjutnya terdapat sikring plat. Sikring ini sering digunakan sebagai pengaman pada arus listrik utama. Selain itu, sikring jenis plat ini memiliki kapasitas ampere yang lebih besar, biasanya 30 ampere ke atas. Pada sikring ini kita dapat melihat kapasitasnya di bawah plat penghubung, terdapat datasheetnya. Sikring jenis ini juga dilengkapi pelindung dari plastik hitam yang tidak transparan. Untuk pemasangannya pun lebih sulit dibandingkan dengan sikring lainnya, karena plat penghantar harus dikunci pada kedua kutubnya dengan baut. Next. Dan menurut PUIL 2011, sikring berjenis D yang sering digunakan pada rumah tinggal harus dipasang dengan kontak luarnya menghubung pada konduktor yang menuju ke beban. Elemen sikring bagian tautan sikring yang didesain untuk melebur bila arus melebihi beberapa nilai tertentu untuk periode waktu tertentu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk komponen pengembangan selanjutnya itu ada ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker, di mana sebetulnya itu ELCB pada awal penemuan ini merupakan perangkat pendeteksi tegangan, tapi seiring dengan kemajuan zaman yang ada pada saat ini, ELCB ini merupakan perangkat pendeteksi arus. ELCB ini merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi untuk mendeteksi arus yang bocor pada instalasi listrik dengan impedasi yang cukup tinggi. ELCB ini juga termasuk pemutus yang peka terhadap arus bocor, sehingga dapat memutuskan sirkuit termasuk menghantar netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Nah, tujuan utamanya dari ELCB ini secara umum adalah sebagai pengaman peralatan untuk manusia atau pengguna dari serangan listrik. Nah, banyak dari kita yang saat ini tuh masih lalai dalam melindungi diri dalam bahaya instalasi listrik. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 30 Pasal 29 tahun 2009, konsumen ini wajib melaksanakan pengamanan terhadap bahaya akibat pemanfaatan tenaga listrik.
Nah, pencegahan mengalirnya arus listrik ini melalui badan manusia dan hewan peliharaan membutuhkan alat tambahan selain MCB, yaitu LCB ini sendiri. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja LCB-nya itu sendiri, yaitu penghantar fasa dan netralnya itu dililitkan di bagian primer trafo arus, seperti yang ada pada gambar. Nah, dalam kondisi normal, arus yang masuk ke fasa dan arus kembali ke netral harusnya itu seimbang, sehingga arus dibelitkan sekundernya itu adalah nilainya adalah 0. Nah, sebaliknya, apabila terjadi kebocoran di penghantar fasa, maka arus di belitkan sekunder ini yang dikenal sebagai arus sisa menjadi tidak 0, seperti yang ada pada gambar yang bawah. Nah, maksud dari gambar ini juga artinya ketika ada perbedaan nilai arus pada titik fasa dan netral yang bisa diakibatkan oleh adanya gangguan tidak seimbang antara titik fasa dan terhadap tanah atau ground, maka nantinya itu LCB ini akan segera memutuskan aliran listrik pada instalasi listrik tersebut. Ketidakseimbangan arus antara titik fasa dengan netral tersebut biasanya itu terjadi karena adanya kebocoran arus listrik ke ground atau tanah. Selanjutnya untuk jenis LCB itu ada dua. Yang pertama itu jenis LCB dengan pengoperasian tegangan. Artinya LCB itu digunakan untuk mendeteksi tegangan bocor ke grounding atau arde atau bumi. Ada 6 bagian terminal pada LCB ini, yaitu tegangan masuk, tegangan keluar, netral masuk, netral keluar, ground, dan fault. Dan yang kedua, untuk LCB pengoperasian arus. Nah, prinsip kerja LCB ini terdiri dari 3 lilitan transformator, yaitu 2 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Nah, bagian netralnya itu sendiri berfungsi sebagai lilitan utama, sedangkan nilai arus pada lilitan minor adalah 0 dalam kondisi stabil. Selanjutnya untuk cara instalasi LCB. Ketika melakukan instalasi LCB ini, maka kita perlu mempersiapkan peralatannya seperti yang disebutkan pada slide. Ada 6. Yang pertama, panel listriknya sendiri yang sudah terpasang di rumah teman-teman semua dengan bin rail di dalamnya. Yang kedua, test pan. Yang ketiga, LCB-nya itu sendiri. Yang keempat, kabel. Yang kelima, tang potong kabel. Dan yang terakhir ada obeng. Nah, untuk pemasangan LCB satu fasa seperti yang ada gambar di sebelah kiri itu sama dengan halnya pemasangan pada LCB 3 fasa yang ada di sebelah kanan. Nah, keduanya itu juga sama-sama memerlukan proteksi tambahan yang tadi saya sebutkan, yaitu MCB. Nah, hanya saja perbedaan dari keduanya itu, MCB yang digunakan di 3 fasa itu menggunakan MCB 4 volt, di mana tidak cuma mengamankan kabel fasa, tapi juga kabel netralnya juga sendiri. Selanjutnya, untuk menurut Will, LCB ini sendiri masuk ke dalam kategori GPAS, di mana GPAS ini adalah singkatannya gawai proteksi arus sisa, di mana gawai ini menggunakan pemutus yang peka terhadap arus sisa, yang dapat memutus sirkuit termasuk konduktor netralnya secara otomatis dalam waktu tertentu. Nah, apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu, maka si GPAS ini tadi akan mencegah voltase sentuh yang terlalu tinggi. GPAS jenis LCB ini harus berstandar SNI dan memenuhi seri SNI IEC 61008. Biasanya LCB ini tuh dilambangkan dengan rangkaian seperti yang ada pada gambar di pojok kiri bawah ya. Dan selanjutnya menurut Will juga dijelaskan bahwa standar GPAS itu yang digunakan ada 2, yaitu untuk proteksi terhadap kejut listrik dan yang kedua ada untuk efek thermal. Nah, untuk proteksi terhadap kejut listrik ini biasanya dipilih GPAS jenis umum dengan arus operasi siap pengenalnya itu 30 mA. Nah, sedangkan untuk proteksi terhadap efek thermal biasanya itu dipilih GPAS jenis tunda atau jenis S dengan arus operasi sisa pengenalnya itu berkisar 100 mA atau 300 mA. Mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya ada Oil Circuit Breaker atau biasa disingkat OCB. Nah, OCB ini merupakan sebuah alat pengaman pada instalasi listrik yang menggunakan oil atau minyak sebagai media pemadaman busur api. Nah, minyak mineral pada OCB ini memiliki sifat isolasi yang lebih baik daripada udara. Nah, minyak pada OCB ini digunakan untuk mengisolasi antara fase dan tanah dan untuk memadamkan busur. Nah, ketika busur listrik ditarik di bawah minyak, busur menguapkan minyak dan menciptakan gelembung besar hidrogen
yang mengelilingi busur. Nah, minyak yang mengelilingi gelembung mengantarkan panas dari busur dan dengan demikian juga berkontribusi terhadap deionisasi dan kepunahan busur. Nah, busur api ini bisa terjadi pada saat proses switching, yaitu penghubungan dan pemutusan listrik dengan tegangan tinggi. Bisa di next. Nah, gambar di samping ini merupakan busur api. Nah, busur api ini merupakan suatu aliran listrik yang mengalir di atmosfer. Nah, dinamakan busur api karena terkadang berbentuk seperti semburan api. Bisa di next. Nah, untuk fungsi OSCB itu sendiri, pada dasarnya fungsi utama dari OSCB ini adalah untuk meredam busur api ketika proses switching. Nah, proses switching ini dapat terjadi secara manual maupun otomatis. Jadi, ketika dalam proses switching, baik pemutusan ataupun pembuangan aliran listrik, pasti akan terjadi busur api karena tegangan yang sangat tinggi. Nah, busur api ini akan dirubah menjadi uap oleh minyak pada OSCB. Nah, hal ini membuat busur api tidak menyebar kemana-mana dan tidak membahayakan instalasi listrik yang ada dikarenakan banyak sekali konduktor logam yang dapat dialiri oleh listrik busur api ini jika tidak diamankan. Boleh di next. Nah, untuk jenis-jenis OSCB ini ada dua ya. Yang pertama ada BOCB atau Bulk Oil Circuit Breaker dan juga MOCB, yaitu Minimum Oil Circuit Breaker. Pada BOCB ini, merupakan jenis pemutus sirkuit yang mana oil atau minyak digunakan sebagai media pendinginan busur, serta media isolasi antara kotak membawa arus dan bagian pemutus yang dibumikan. Nah, minyak yang digunakan di sini sama dengan minyak isolasi transformator. Nah, jenis BOCB ini dirancang di semua rentang tegangan dari 1 kV hingga 330 kV. Nah, sedangkan pada MOCB ini, minyak hanya digunakan untuk memadamkan busur. Nah, perangkat kontrol busur sama seperti BOCB tadi, namun desain pada MOCB ini menempatkan unit interupsi di ruang isolasi pada potensial langsung. Nah, untuk meningkatkan kinerja pemutus, minyak disuntikan ke dalam busur. Nah, wadah interrupter dari pemutus minyak minimum ini terbuat dari bahan insulasi dan diisolasi dari tanah. Nah, ini biasanya disebut sebagai konstruksi tangki hidup. Nah, pada MOCB ini bekerja pada rentang tegangan dari 1 kV hingga 765 kV. Boleh di next. Nah, sedangkan untuk prinsip kerjanya itu sendiri, OSCB ini memiliki prinsip kerja ketika terjadi proses switching, baik terjadi secara otomatis atau manual, maka akan terjadi busur api. Nah, busur api ini akan diredam oleh minyak khusus. Nah, kemudian karena peristiwa tersebut, maka busur api akan berubah menjadi uap panas yang akan naik ke atas. Hal tersebut membuat busur api bisa diamankan, di mana busur api ini dapat mengalir ke konduktor lainnya atau kemungkinan terburuknya adalah dapat menyebabkan kebakaran jika tidak ada OSCB. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada gas insulated circuit breaker atau disebut dengan SF6CB, SF6CB. Oke, lanjut. Nah, ini SF6CB itu gas SF6 itu sulfur hexafluoride atau SF6 circuit breaker adalah jenis circuit breaker yang menggunakan gas SF6 untuk memadamkan busur api. SF6 ini adalah gas dielektrik yang memiliki isolasi unggul dan sifat pendinginan busur yang jauh lebih baik daripada udara atau minyak. Ini digunakan untuk pendinginan busur di pemutus sirkuit tegangan tinggi hingga 800 kV di pembangkit listrik, jaringan listrik, transmisi atau dan lain-lain. Oke, boleh di next lagi. Ini ada prinsip kerjanya. Jadi gas SF6 itu dikompresi dan disimpan di dalam tangki. Selama kondisi gangguan, kontak dipisahkan dan busur api terjadi secara terjadi di antara kontaknya. Gas SF6 ini bertekanan tinggi juga dilepaskan pada saat yang sama. Jadi ketika dilepas itu si kontaknya, maka SF6 itu akan
berhembus dari tekanan tinggi untuk menghilangkan arcing dari kontaknya itu secara instan. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, ini bisa dilihat juga ada live part atau moving part. Lalu yang fixed part itu yang diam. Kalau yang moving part itu yang bergeraknya atau kontak itunya lah intinya. Insulator itu buat media isolasinya. Lalu SF6 itu gas isolasinya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada jenis-jenis SF6CB. Itu pertama tipe non puffer, lalu yang kedua tipe puffer tekanan tunggal, dan yang ketiga tipe puffer tekanan ganda. Untuk desain jenis puffer itu membuat pengoperasiannya SF6 itu buat biar lebih simpel gitu. Untuk yang puffer biasanya itu yang lama, dan tekanan tunggal dan ganda hanya di pengoperasian pada gas SF6-nya aja, yang bisa dilihat yang tadi lagi itu yang puffer ya, yang sebelumnya. Oke, lanjut aja Kang. Lalu ada keuntungan SF6CB. Sifat pendinginan busur superior karena pemutus sirkuit SF6 ini memiliki waktu lengkung yang sangat singkat. Lalu kedua, kekuatan dieelektrik gas sulfur hexafluorid adalah 2-3 kali dibandingkan dengan udara. Lalu yang ketiga, pemutus sirkuit SF6 ini memberikan operasi tanpa suara karena sirkuit gasnya tertutup. Lalu desain kompak antara SF6 ini secara substansial mengurangi kebutuhan ruang dan biaya pemasangan gedung. Lalu yang kelima, pemutus sirkuit gas SF6 dapat menangani semua fenomena switching yang diketahui. Lalu yang terakhir, pemutus sirkuit gas SF6 dengan sempurna dapat beradaptasi dengan persyaratan lingkungan. Mereka memiliki sistem gas tertutup sepenuhnya yang menghilangkan gas buang selama operasi switching. Selanjutnya ada kerugiannya. Boleh di next, Kang. Lalu kekurangan SF6CB yang pertama itu mahal. Lalu yang kedua itu gas archet SF6 itu beracun. Archet itu yang sudah terkontaminasi dengan arcing-nya. Arcing itu busur apinya. Oke, di next lagi Kang. Mungkin segitu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.